Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi di channel Belajar Perpustakaan, di mana pada video kali ini kita akan bahas bersama tentang sumber belajar di era digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang ada di masyarakat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ada pada berbagai lini kehidupan. Saat ini teknologi berkembang begitu pesat sehingga bisa dikatakan hampir semua kegiatan kita akan selalu berhubungan dengan yang namanya teknologi. Ditambah lagi dengan adanya teknologi komunikasi berupa jaringan internet yang sudah merambah sampai ke pelosok desa. Pemanfaatan teknologi tentu lebih berkembang lagi. Tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat di perkotaan, bahkan sampai di pelosok negeri pun saat ini sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada di masyarakat. Pada tahun 2014 lalu, sebagaimana ditampilkan pada berita website Kominfo, hasil penelitian eMarketer menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 pengguna internet terbesar di dunia. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa pada dasarnya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang menyulitkan lagi, mengingat tingginya pemanfaatan teknologi, terutama teknologi internet, oleh masyarakat Indonesia. Bisa juga dikatakan bahwa hal tersebut menunjukkan kemelekan teknologi, pemanfaatan teknologi oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2018, Asosiasi Penyedia Jasa Layanan Internet Indonesia merilis data bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun tersebut mencapai 171,17 juta pengguna internet, di mana pada tahun yang sama jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 265 jiwa. Dari data tersebut bisa dikatakan, bisa kita asumsikan, bisa kita artikan bahwa hampir sebagian besar penduduk Indonesia telah menggunakan internet dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk saat ini, jika kita lihat perkembangan yang ada di masyarakat, terlihat bahwa bayi yang baru lahir pun, bayi yang mungkin baru berapa bulan, sudah bisa menggunakan smartphone milik orang tuanya dengan memanfaatkan jaringan internet untuk bermain game dan lain sebagainya. Data selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian besar atau kurang lebih 91% pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 tersebut berusia 15 sampai 19 tahun. Di mana usia-usia tersebut adalah usia sekolah. Nah, kondisi inilah kemudian mendorong para pengelola pendidikan untuk melihat peluang pemanfaatan teknologi, terutama teknologi digital yang berhubungan dengan internet, untuk mengembangkan sumber-sumber belajar yang tidak hanya bersifat tradisional, tapi juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Yang mana dinamakan dengan
sumber belajar digital. Lalu, apa itu sebenarnya sumber belajar digital? Sumber belajar digital adalah sumber-sumber digital yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, sumber-sumber digital tersebut tidak hanya digunakan oleh guru, tetapi juga digunakan oleh siswa dalam memahami suatu materi tertentu. Kelebihan dari sumber belajar digital ini adalah memungkinkan siswa ataupun guru yang mempelajari suatu materi tertentu untuk memperoleh sumber belajar secara luas, tidak hanya sumber belajar yang dekat dengan mereka saja, tetapi juga sumber belajar yang berasal dari lembaga-lembaga lain yang mungkin lokasinya sebenarnya secara fisik jauh dari lokasi proses belajar mengajar, namun tetap bisa diakses berkat adanya teknologi digital. Selain itu, sumber belajar digital juga memungkinkan peserta didik untuk lebih leluasa dalam memahami materi melalui perolehan sumber-sumber belajar yang tersedia tidak hanya yang disampaikan oleh tenaga pendidik atau guru, tapi juga melalui sumber belajar yang mungkin diperoleh melalui penelusuran mandiri oleh siswa yang bersangkutan. Sehingga hal tersebut bisa menambah wawasan di luar proses pembelajaran yang ada di kelas. Ada berbagai macam jenis sumber belajar, terutama sumber belajar digital. Yang pertama yaitu ada sumber belajar digital yang masuk ke dalam kategori model atau simulasi. Biasanya sumber belajar model atau simulasi ini berkaitan dengan keahlian-keahlian tertentu yang mungkin membutuhkan praktik langsung misalnya. Contoh misalnya ada flight simulator. Flight simulator ini adalah simulasi pesawat terbang yang biasa digunakan oleh para calon pilot yang ingin mengoperasikan pesawat terbang. Atau kalau sekarang yang mungkin sudah banyak beredar di masyarakat, itu ada VR atau virtual reality. Ada juga AR atau augmented reality, di mana kedua teknologi tersebut memungkinkan seorang pembelajar atau seseorang peserta didik dapat memanfaatkan teknologi mungkin berupa handphone yang dilengkapi dengan seperangkat audio dan lain sebagainya, di mana mereka melihat melalui layar handphone mereka seakan-akan berada dalam dunia realita. Bedanya adalah antara VR dan AR ini, jika virtual reality pengguna sudut pandang pengguna terbatas pada layar PC atau layar handphone di mana yang bersangkutan melihat lingkungan digital tersebut seakan-akan nyata. Sedangkan augmented reality ini, dia sebenarnya yang dilihat melalui layar handphone itu adalah lingkungan sekitar kita, lingkungan realita. Hanya saja melalui layar handphone tersebut seakan-akan ada objek-objek tertentu yang ditambahkan secara visual, sehingga seakan-akan ada objek nyata di depan mereka. Hal ini tentunya
baik itu VR, AR ataupun flight simulator atau jenis-jenis model dan simulasi lainnya, mampu memberikan pengalaman nyata meskipun sebenarnya hanya melalui teknologi visual yang disajikan. Selanjutnya yaitu animasi dan grafis, yaitu sumber belajar yang menggabungkan aspek-aspek grafis seperti video, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sumber belajar digital yang berbentuk game atau quiz, ya. Ada quiz-quiz interaktif atau game edukasi yang bisa diperoleh secara bebas saat ini. Bisa kita peroleh di media-media internet, ya, media-media digital, seperti misalnya melalui portal Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya, yang mana bisa digunakan untuk misalnya dalam untuk latihan atau memberikan soal kepada peserta didik untuk mengevaluasi ataupun untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka. Dan yang terakhir, salah satu jenis sumber belajar digital yang mungkin paling sering digunakan adalah berbentuk e-book atau e-notes, yaitu berupa sumber digital yang menampilkan teks, ya, yang menampilkan teks dalam bentuk digital, bisa berbentuk buku-buku elektronik dalam bentuk PDF, ataupun bisa juga berbentuk flipping books. Ada kalanya penyedia sumber belajar digital ini menggabungkan beberapa jenis sumber belajar digital ini sehingga memberikan pengalaman yang lebih kepada peserta didiknya atau kepada mereka yang memanfaatkan sumber belajar digital tersebut. Nah, perkembangan sumber belajar digital yang semakin pesat, ya. Di Indonesia sendiri banyak sekali sumber belajar digital yang bisa dimanfaatkan. Misalnya ada portal rumah belajar yang disediakan oleh Kemdikbud. Di sana berisi video-video pembelajaran mulai dari TK, SMP, SMA dengan berbagai macam mata pelajaran. Ada juga portal Garuda yang berisi sumber-sumber belajar berupa teks-teks jurnal, ya. Ada juga Moraref. Kalau Moraref ini dia khusus jurnal-jurnal di lingkungan Kementerian Agama. Ini adalah sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan, ya, terutama yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya, perkembangan sumber belajar digital yang semakin pesat mendorong munculnya gerakan atau istilahnya Open Educational Resource, di mana Open Educational Resource sendiri merupakan sumber-sumber digital yang tersedia bebas dan terbuka untuk digunakan kembali dalam proses mengajar, belajar, dan juga dalam proses penelitian. Nah, beberapa penyedia jasa layanan Open Educational Resource sendiri, mereka pada dasarnya awalnya didasari oleh gerakan Open Access, di mana gerakan Open Access ini merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk menyediakan sumber-sumber, terutama sumber teks, ya, sumber-sumber teks yang bisa diakses secara bebas oleh pengguna, terutama adalah pengguna internet. Beberapa laman OR atau Open Educational Resource yang bisa dimanfaatkan, misalnya ada Coursera, ada edX, ada FutureLearn, ada Open Educational Consortium, dan juga ada OpenLearn, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masih banyak halaman Open Educational Resource yang bisa dimanfaatkan, di mana masing-masing halaman tersebut merupakan
umumnya adalah gabungan dari beberapa perguruan tinggi yang menyediakan semacam kursus online ya, di mana di dalamnya juga ada beberapa topik-topik yang berbeda yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna secara bebas untuk memahami berbagai macam materi yang mereka inginkan. Oke, itu eh, sekilas tentang sumber belajar digital. Semoga memberikan pemahaman terkait bagaimana sumber belajar digital itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.